Hari ini di Jalan ke Surau, Surau di Minangkabau. Sebelum sekolah-sekolah modern mulai berdiri sekitar tahun 1920-an, suraulah lembaga pendidikan yang banyak tersebar di pelosok-pelosok negari di Minangkabau. Pelajaran mereka sama dengan pondok pesantren hari ini. Banyak hafal ayat-ayat kitab suci, tentunya kitab suci Al-Quran. Di mana bela menghafal? Tentu di surau, hasil didikan surau. Seperti itulah dinamika pendidikan surau di Minangkabau tempo dulu. Ramadan adalah saatnya menambah ilmu dan wawasan kita dalam menjalankan kehidupan. Beragam topik yang penting dan menyentuh sebagai panduan dalam beribadah dan bermuamalah. Saksikan episode hari ini pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di channel YouTube Jalan ke Surau, dipersembahkan oleh Habashi Oil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para penonton Jalan ke Surau, kita bertemu untuk yang kedua kalinya. Dalam pertemuan ini tema kita adalah surau. Sejak tahun 2000 setelah reformasi, Minangkabau memilih kembali ke nagari dan meninggalkan desa, berbeda dengan provinsi lain. Muncul istilah balik banagari, balik ke surau. Secara sederhana, surau adalah musala atau masjid. Bedanya dengan musala dan masjid hari ini, surau tempo dulu juga digunakan sebagai pusat pendidikan sekaligus asrama, tempat menginap anak-anak Minang. Surau sampai saat ini tetap bertahan, tapi fungsinya sama dengan masjid dan musala. Sudah tidak kita temukan lagi di Minangkabau surau yang berfungsi sebagai tempat pendidikan. Dulu, sebelum adanya sekolah-sekolah seperti yang kita temui zaman sekarang, SD, SMP, SMA, dan seterusnya, anak-anak Minang itu belajarnya di surau. Ada yang siang hari, ada yang malam hari. Pelajaran mereka sama dengan pondok pesantren hari ini. Mereka belajar tafsir, hadis, fikih, dan cabang-cabang ilmu agama lainnya. Kelebihan surau dibanding dengan madrasah hari ini adalah dari segi pembinaan mental dan kehidupan bersosial. Kita lihat di surau, mereka dibina oleh seorang guru yang juga diistilahkan dengan guru tuo. Adanya seorang ulama, seorang guru utama di dalam surau, dan juga dia dibantu oleh beberapa orang guru. Guru inilah yang memperhatikan tingkah laku anak-anak surau setiap hari, dan itu bisa berlangsung bertahun-tahun. Kemudian pemilik surau bisa kita bagi tiga. Pertama, surau umum milik nagari atau milik masyarakat dalam satu jorong. Yang kedua, surau kaum milik suku. Jadi tempo dulu setiap suku di Minangkabau memiliki surau. Ada surau orang bersuku Jambak, ada surau orang suku Caniago, surau orang suku Guci. Maka kewajiban setiap anggota suku itu untuk menghidupkan surau sukunya. Dan penghulu di setiap suku itu akan mencarikan siapa yang akan jadi guru di surau kaumnya. Dan disinilah muncul kenapa salat berjamaah itu kadang disebut oleh orang tua-tua salat berkaum-kaum. Karena dulu tiap kaum memiliki musala. Mereka salat di musala mereka satu kaum. Maka muncul istilah salat berkaum-kaum yang sama artinya dengan salat berjamaah. Dan yang ketiga, ada surau milik pribadi. Ada seorang ulama yang ilmunya diakui oleh masyarakat. Banyak orang yang ingin belajar, menimba ilmu dari ulama itu, maka ulama kemudian mendirikan sebuah surau. Maka nama surau itu langsung dengan nama ulama yang mendirikannya, yang menjadi guru di situ.
Bahkan kalau kita melihat sejarah pesantren-pesantren besar di Sumbar yang sampai hari ini masih bertahan, itu bermula dari pengajian surau ya. Seperti Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang. Itu bermula dari surau yang diasuh oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli setelah beliau kembali dari Mekah. Kemudian baru dibangun sekolah secara modern. Penonton jalan ke surau ya. Di samping belajar ilmu-ilmu agama seperti yang kita sebutkan tadi, di samping salat 5 waktu, surau juga berfungsi untuk belajar bela diri. Seperti yang terkenal di Minangkabau, silat kumango. Dan ini berkembangnya dari surau ke surau. Dan mengembangkannya biasanya adalah orang-orang alim, orang-orang siak, orang yang taat beragama. Di samping itu, di surau juga belajar pasambahan, berbalas pantun peribahasa ala adat Minangkabau. Sehingga anak-anak surau begitu mahir dalam berpidato, berbicara di depan umum. Ya. Dan sejarah membuktikan alumni-alumni surau inilah yang di masa kemerdekaan sangat berperan memperjuangkan kemerdekaan. Mereka menjadi tokoh-tokoh bangsa luar biasa. Kita perhatikan pamannya Muhammad Hatta, proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Masa kecil beliau adalah di surau Syekh Jamil Jambek di Pasar Bawah, Bukit Tinggi. Beliau dibina sekian tahun di surau Syekh Jamil Jambek. Hasil dari pembinaan itu, beliau memiliki jiwa agama yang kuat. Salah satunya dalam biografi beliau selalu diceritakan. Kemanapun Muhammad Hatta pergi, dia selalu membawa buku-buku yang banyak dan sajadah untuk salat. Dia menjadi pribadi yang taat. Demikian juga Tan Malaka ya, tokoh yang selalu didolakan ya, seorang pemikir yang luar biasa. Dalam biografi beliau diceritakan bahwa Tan Malaka banyak hafal ayat-ayat kitab suci. Tentunya kitab suci Al-Quran. Di mana beliau menghafal? Tentu di surau, hasil didikan surau. Demikian juga tokoh-tokoh yang lain seperti Sultan Syahrir, Muhammad Yamin, Abdul Muiz, Rasuna Said, mereka itu adalah hasil didikan surau ya. Jumlah surau di Minangkabau sangat banyak ya. Sebelum sekolah-sekolah modern mulai berdiri sekitar tahun 1920-an, suraulah lembaga pendidikan yang banyak tersebar di pelosok-pelosok negari di Minangkabau. Kita perkirakan jumlah surau di Minangkabau itu sekitar 24.000. Bagaimana cara menghitungnya sehingga dapat angka 24.000? Yaitu dengan menghitung jumlah nagari dan dengan mengalihkan setiap nagari itu minimal ada 4 suku. Kalau tiap suku punya surau, ditambah lagi dengan surau-surau milik bersama, milik kampuak, surau kampuak, tambah lagi surau-surau milik pribadi, maka kalau kita hitung diperkirakan ada 24.000 surau. Ya. Dari surau-surau yang banyak ini muncullah surau-surau yang besar yang dikelola oleh seorang alim sehingga dia menjadi ulama yang meningkat dari biasanya ulama dalam satu surau menjadi ulama nagari. Kemudian semakin besar dikenal sebagai ulama di sebuah kabupaten atau luha. Kemudian menjadi ulama besar. Nah, seperti contoh yang sangat terkenal adalah Tuanku Imam Bonjol. Itu murni hasil didikan surau. Karena di zaman beliau ya belum ada sekolah-sekolah yang didirikan oleh penjajah dan penjajah belum masuk ke Minangkabau. Penonton jalan ke surau. Seperti itulah dinamika pendidikan surau di Minangkabau tempo dulu. Hari ini kita tidak akan bisa mengulang persis sama seperti surau tempo dulu karena sekolah-sekolah telah berdiri sendiri. Minimal hari ini kita di saat azan berkumandang kita melangkah ya, menempuh jalan ke surau. Dalam hadis sudah disampaikan wa kullu khutwatin tamsya ilal masjid sadaqah. Setiap langkah kaki ke masjid, setiap langkah kaki ke surau adalah sedekah. Satu langkah menghapus dosa-dosa yang telah berlalu, langkah berikutnya meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga sampai akhir hayat kita istiqamah menghidupkan surau, menempuh jalan ke surau sebagai bentuk penghambaan kepada Allah
amal saleh untuk kebahagiaan dunia dan di akhirat. Semoga apa yang kita sampaikan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima hendaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.